Benarkah asuransi kesehatan harus bayar seumur hidup? Ini ada pertanyaan di kolom komentar YouTube. Benar atau tidak? Asuransi kesehatan itu ya perlu dibayar selama kita ingin diproteksi. Jadi kita mau diproteksi berapa lama? Kalau seumur hidup kita ingin diproteksi, benar ya, berarti kita perlu bayar seumur hidup. Ya misalnya sampai usia 99 tahun. Kenapa kok seperti itu? Nah, ini yang kita perlu pahami ya. Jadi asuransi kesehatan itu beda dengan jenis asuransi yang lain. Ya, kalau asuransi jiwa, asuransi sakit kritis yang manfaatnya santunan langsung ke rekening nasabah, ya itu nggak harus bayar seumur hidup, cukup bayar 5 tahun, 10 tahun atau 15 tahun. Kenapa? Karena manfaatnya cuma dikasih sekali. Ya, misalnya asuransi jiwa, kalau meninggal ya udah cair misalnya sesuai kesepakatan awal, ya di dalam polisnya berapa? Misal 1 miliar, 5 miliar, 10 miliar, 30 miliar, ya udah kan sekali itu. Perusahaan asuransi sekali membayar manfaat dari asuransi tersebut. Kenapa? Karena orang meninggal cuma sekali, benar nggak? Ya, nggak mungkin meninggal beberapa kali. Tapi asuransi kesehatan, itu orang sakit, itu bisa berapa kali? Wah, bisa berkali-kali, benar nggak? Ya, masuk rumah sakit bisa berkali-kali. Dan bukan hanya setahun aja, bisa beberapa tahun juga. Artinya secara resiko, ya, orang sakit, ya, atau asuransi kesehatan yang di-cover asuransi kesehatan, itu resikonya lebih tinggi. Artinya lebih tidak terprediksi. Makanya mereka menghitungnya, ya, itu per tahun. Kalau asuransi jiwa, oh cukup bayar 5 tahun misalnya. Bayar 5 tahun, di cover seumur hidup sampai usia 120 tahun. Ada, itu di Prudential juga ada ya, yang asuransi seperti itu. Jadi bayarnya nggak harus lama. Tapi bisa di cover seumur hidup ya, sampai usia 120 tahun tadi. Kalau terjadi resiko misalnya meninggal kapanpun itu ya, sampai usia 120 tahun, sebelum usia 120 tahun, manfaatnya cair. Misalnya 5 miliar cair ke ahli waris atau keluarganya. Tapi kalau asuransi kesehatan kan nggak bisa seperti itu. Ya, jadi misalnya ada berapa? Ada 100.000 orang yang ikut, ya ada 100.000 orang yang ikut. Kemudian total premi yang terkumpul berapa? 100 miliar misalnya. Nah, 100 miliar. Kemudian yang buat bayar klaimnya berapa? Kan perlu dilihat gitu kan ya. Perlu dilihat. Oh ternyata yang untuk bayar klaimnya 150 miliar. Wah, ya kok bisa seperti itu? Wah, yang diterima cuma 100 miliar, yang untuk bayar klaimnya 150 miliar. Wah, perusahaan asuransi rugi dong. Nah, kemudian apa yang akan dilakukan ketika terjadi seperti itu? Ya, tahun berikutnya preminya mau nggak mau naik untuk menutupi kekurangan itu. Nah, hal itu yang tidak mau, artinya kalau dibiarkan seperti itu terus, wah ini akan kenaikan preminya gila-gilaan. Artinya, walaupun ini bayar terus, ya ada kenaikan premi, tapi kalau itu terkontrol kan lebih enak. Misalnya, oke lah sesuai inflasi ya. Inflasi misalnya 5% per tahun, it's okay lah. Nggak naik gila-gilaan. Nah, kemarin mungkin heboh ya beberapa tahun ini, wah ada namanya repricing, ya ada kenaikan premi asuransi kesehatan, wah kok gila-gilaan naiknya. Nah, jadi apa yang menyebabkan kok bisa naik tinggi sekali? Ya tadi ya, jadi sudah paham ya, kita udah pahami dulu bahwa mereka menghitung risiko ini ya itu per tahun. Ya, jadi setahun itu berapa klaim yang dibayar, berapa premi yang didapatkan, ya nanti untuk biaya operasional dan lain sebagainya dihitung gitu kan ya. Kalau itu nggak masuk gitu kan ya, ya mau nggak mau tahun berikutnya preminya akan naik. Nah, makanya perusahaan asuransi itu berpikir bagaimana bisa memberikan ya manfaat yang terbaik untuk nasabah, tetapi juga klaimnya tidak over gitu ya. Artinya kalau itu memang sesuai ya akan dibayar. Tetapi kondisi di lapangan ya ternyata banyak terjadi yang namanya fraud atau penipuan ya oleh misalnya oknum rumah sakit. Ya misalnya dia sakitnya apa gitu ya. Oh dia harus diperiksa ini dari ujung kepala sampai ujung kali. Semua diperiksa. Oh dikasih obat-obatan ini segala macam semua dikasih. Sesuatu yang nggak diperlukan misalnya. Nah, itu yang menyebabkan klaimnya jadi naik tinggi, yang akhirnya bisa menyebabkan ya preminya ya ke nasabah lagi jadinya. Nah, kalau di Prudential ya berpikir mengenai kondisi itu bagaimana ini nasabah supaya terselamatkan. Jangan sampai nasabah terbebani gitu ya, terus-menerus kalau kenaikannya tinggi. Nah, kalau di Prudential itu mereka menerapkan ya bagaimana caranya supaya fraud ini dihapus ya, supaya fraud ini tidak ada. Nah, caranya bagaimana? Ya, kalau klaim ke rumah sakit rekanan. Ya, ke rumah sakit rekanan yang sudah tahu. Ya, biasanya sudah ada kerjasama, kontraknya jelas. Ibarat kita mau masuk ke restoran gitu kan, lebih enak mana? Kita masuk cuma ada menunya doang, atau masuk ada menu, ada daftar harganya di kanan. Lebih enak ada daftar harganya ya, kita mau makan apa, ya jelas gitu. Oh, sekian, begitu bayar, ya udah kita udah tahu gitu. Nggak, cuma pesen nasi goreng, tiba-tiba ditagih 2 juta misalnya. Kan kaget gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi kalau Prudential untuk menekan bagaimana klaimnya tidak bengkak, artinya klaimnya tetap normal ya, sesuai yang terbaik buat nasabah, tetapi itu wajar gitu loh. Bukan karena dibuat over ya, overcharge segala macam karena oknum rumah sakit. Nah, jadi dibuat udah ada daftarnya nih. Kalau penyakit ini ya
sekian gitu kan ya. Nanti kemudian apa aja yang dikasih ya, clinical pathway-nya apa ya, jelas gitu ya, obat-obatannya apa, jelas. Nah, jadi sehingga apa ya, itu akan menekan, fraud-nya akan ditekan sehingga klaimnya tidak bengkak. Nah, ketika klaimnya tidak bengkak, ya kenaikan ya itu mau nggak mau ya, kalau untuk inflasi medis memang ada kenaikan biaya dari rumah sakit yang wajar, yaitu itu normal gitu kan ya. Rumah sakit investasi alat-alat yang lebih canggih ya, obat-obatan harganya juga naik segala macam, ada kenaikan yang sedikit itu wajar. Tapi kalau kenaikan gila-gilaan itu ya nggak wajar. Dan ternyata salah satunya itu karena fraud. Nah, kalau di Prudential seperti itu caranya ya. Jadi nasabah diarahkan untuk klaim di rumah sakit rekanan ya, yang udah jelas. Ya, sudah jelas semuanya ya, ada daftar harga, ada clinical pathway, dan nasabah akan dapat fasilitas yang terbaik. Oke ya, jadi kita udah paham ya. Jadi kita udah paham sampai di sini. Jadi tadi apakah harus bayar seumur hidup ya? Kita bayar selama kita ingin diproteksi ya. Kalau berhenti di tengah jalan boleh nggak? Bisa aja ya, bisa aja. Cuman ada risikonya ya, ada risikonya. Jadi asuransi kesehatan itu kan nggak bisa langsung pakai. Nah ini salah persepsi juga orang ya, yang berpikir, oh nantilah saya ambil asuransi kesehatan itu nanti kalau saya sudah butuh, ya, kalau sudah sakit. Nah, padahal asuransi kesehatan swasta itu beda dengan asuransi pemerintah. Kalau asuransi pemerintah BPJS, semua orang bisa masuk, betul nggak? Ya, mau udah punya penyakit jantung, kanker, apapun itu tetap bisa diterima masuk, ya, di BPJS. Tapi asuransi kesehatan swasta nggak. Ada yang namanya seleksi risiko. Kalau sudah punya risiko penyakit yang berat, ya itu tidak akan diterima. Nah, jadi kalau tunggu sakit dulu, tunggu butuh dulu, itu salah, gitu kan ya. Artinya apa? Ya saya pernah ada pengalaman gitu ya, orang udah punya penyakit berat gitu ya, misalnya ada orang kanker gitu, tanya ke saya, ya mohon maaf, itu udah nggak diterima gitu. Dia baru cari. Gitu. Makanya mumpung lagi sehat, ya, mumpung masih muda, itu saat yang tepat buat cari asuransi kesehatan. Nah, kenapa sih kita perlu ambil asuransi kesehatan swasta? Kenapa nggak cuma BPJS saja? Pak Menkes saja udah kasih tahu ya, kalau BPJS itu nggak cukup gitu ya. Nggak bisa mengcover 100% semua penyakit. Ya, untuk standar awal oke lah gitu kan ya, kita perlu miliki gitu ya. Jadi ada manfaat yang didapat dari BPJS, misalnya rawat jalan di cover ya, kemudian persalinan, kehamilan di cover, kemudian cabut gigi ya, misalnya gigi, mata, kacamata itu di cover ya. Kalau asuransi swasta kan enggak. Ya, jadi ada kelebihan. BPJS tetap butuh gitu ya, tetap butuh. Tetapi untuk rawat inap ya, untuk rawat inap yang butuh biaya besar, nah itu BPJS nggak akan cover semua. Ya contoh misalnya ada orang yang dia itu kena serangan jantung, diminta untuk pasang ring jantung. Nah oke, dia diminta untuk pasang 3 ring jantung, bayangin ya, 3 ring jantung. Nah kemudian mau pakai BPJS, ternyata itu dibatasi, hanya bisa pasang 1 ring jantung aja. Ya kalau mau pasang lagi yang kedua itu tunggu 6 bulan lagi. Yang ketiga tunggu 6 bulan berikutnya. Waduh, padahal itu kondisi kritis, benar nggak? Ya, kalau ditunda-tunda kita nggak tahu nanti resikonya seperti apa. Tapi kalau pakai asuransi swasta, misalnya di Prudential pakai Bleka Prudential, ya itu mau 3 ya langsung digarap semua, ya semua akan di cover. Nah hal-hal seperti itu loh, ya hal-hal seperti itu yang ya BPJS nggak akan cover semaksimal kalau pakai asuransi swasta, ya. Dan juga ada hal-hal ya, misalnya ada 144 penyakit ya yang nggak bisa langsung dirujuk ke rumah sakit, harus ditangani di Vaskes tingkat 1 dulu. Ya, kalau teman-teman oke dengan itu ya silakan, nggak masalah gitu kan. Tapi ada orang yang pengen dapat pelayanan terbaik. Kalau anaknya sakit, pengen segera dapat penanganan. Misalnya langsung di rumah sakit, anaknya demam segala macam, ya muntah-muntah, nggak perlu nunggu sampai parah, ya langsung bisa bawa, bisa rawat inap dan lain sebagainya. Jelas ya, itu ya kenapa kita perlu asuransi kesehatan. Nah, oke, jadi kita udah pahami ya bahwa asuransi kesehatan itu, ya kalau mau di cover seumur hidup, ya kita harus bayar seumur hidup, gitu kan. Kenapa kok asuransi kesehatan harus bayar seumur hidup? Kita juga sudah tahu, ya. Kemudian juga apa bedanya dengan asuransi yang lain. Ya, nanti kita akan sambung di video-video yang lain, ya. Saya akan jelaskan, ya, mengenai asuransi sakit kritis, ya, sebagai proteksi income itu seperti apa. Nanti kita lebih detail, kita akan gali lagi, ya. Kemudian asuransi jiwa itu pentingnya seperti apa, ya. Kenapa di Indonesia ini masih sedikit sekali orang yang pakai asuransi, padahal asuransi itu sangat-sangat bermanfaat. Ya, oke, nanti kita akan sambung di video yang lain. Kalau teman-teman ada pertanyaan seputar asuransi, silahkan tulis kolom komentar di bawah ya. Dan kalau ada yang mau konsultasi, pengen tanya, mau dihitungkan dan lain sebagainya ya, boleh kontak ke saya ya, boleh hubungi nomor di bawah atau hubungi IG saya di bawah ya. Nanti saya akan bantu teman-teman untuk memiliki ya asuransi yang pas sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan anggaran, sehingga tidak memberatkan ya, sehingga benar-benar ya dapat manfaat jangka panjang. Oke, sukses buat teman-teman semua.